minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat usia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih dapat merasakan indahnya bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan di tahun ini dapat berpuasa Ramadan, tidak ada satu halangan pun kecuali sesuai dengan fitrahnya, yaitu kaum Hawa. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan sampai selesai Ramadan dan seterusnya. Masih diberi usia, kekuatan, dan yang paling penting masih diberikan hidayah iman. Karena kalau tidak diberikan hidayah iman, gimana pun kita kuat, maka tetap saja tidak bersemangat dalam beramal soleh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suasana tarawih di Masjid Baitus Salam di Desa Barat Wetan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah hampir memasuki tengah bulan suci Ramadan. Dan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tuh bukan lagi bertemu dengan bulan biasa. Kalau ibarat Ramadan adalah manusia, kita bukan lagi bertemu dengan orang biasa, tetapi kita lagi bertemu dengan seorang tamu yang sangat istimewa. Dan ia disayang oleh pencipta semesta. Sehingga siapapun yang memuliakan tamu ini, kemudian menjadi teman dekat tamu ini, bersahabat dengan tamu ini, maka ia juga akan menjadi orang yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama juga mengatakan bulan Ramadan ini di antara bulan-bulan yang lain, kedudukannya seperti matahari di antara bintang. Dan kita tahu, bintang hanya terbit di malam hari ketika matahari terbenam. Tetapi ketika matahari terbit, maka bintang-bintang itu akan tenggelam dan hilang oleh cahaya matahari. Begitu juga dengan Ramadan. Artinya, seolah-olah kalau kita beribadah selama 11 bulan ini, dan ketika datang Ramadan, lalu kita melakukan satu saja jenis ibadah, maka ibadah kita itu bisa mengalahkan pahala dari ibadah-ibadah kita selama 1 tahun. Ini pentingnya Ramadan. Makanya hanya orang yang rugi ketika Ramadan ia kehilangan kesempatan untuk beramal soleh. Rugi banget ketika Ramadan ibadahnya sama dengan bulan-bulan lain, apalagi lebih sedikit dari bulan-bulan lain. Karena hanya di bulan ini Allah berikan kebaikan-kebaikan yang tidak Allah berikan di bulan-bulan lain. Kalau kita membaca beberapa hadis tentang Ramadan, kita akan menemukan banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan ini, yang disampaikan oleh para nabi dalam beberapa hadis yang berbeda-beda. Di antaranya Nabi mengatakan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci. Bukan hanya Al-Quran, tetapi kitab sucinya Nabi Ibrahim diturunkan di awal Ramadan, kitab sucinya Nabi Musa diturunkan pada tanggal 6 Ramadan, kitab suci Nabi Isa, termasuk kitab suci Al-Quran, semuanya diturunkan
di bulan Ramadan ini. Ini menunjukkan Allah memilih bulan Ramadan di antara 11 bulan lainnya untuk Allah turunkan firman-Nya, ayat-ayatnya yang mulia, karena Allah menjadikan bulan ini termasuk bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Ulama juga mengatakan dari hadis-hadis Nabi bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan dosa dan bulan dibebaskannya dari api neraka. Sampai ada sebuah hadis yang mengatakan Allah setiap malam di malam-malam Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan atau membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Setiap malam, saudara-saudara kebayang gak tuh berapa orang setiap malam di malam Ramadan Allah panggil namanya. Walaupun kita tidak mendengar, tetapi malaikat menjadi saksi karena malaikat mendengar. Allah panggil namanya, Fulan bin Fulan, Fulana bintu Fulan, dijamin terbebas dari api neraka. Itu adalah kemenangan yang luar biasa. Orang aja bebas dari penjara kayak merdeka banget gitu ya. Ini terbebas dari seburuk-buruk siksaan, seberat-berat hukuman, yaitu api neraka. Sehingga Nabi sampai mengatakan, Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqadda min dzambi. Siapa yang malam-malam Ramadan melakukan ibadah qiyamul lail, yaitu salat tarawih atau salat tahajud, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk melakukan salat tarawih di bulan suci Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Bisa 8 rakaat, bisa 20 rakaat, bisa 36 rakaat dan seterusnya. Karena banyak riwayat tentang jumlah rakaat tersebut. Nah, suasana tarawih di Masjid Baitul Salam di Desa Baratwetan menurut saya lumayan ramai. Walaupun kebanyakan masih orang tua dan untuk muda-mudinya itu masih sedikit. Dan untuk kenyamanan menurut saya sudah lumayan nyaman karena fasilitas dan petugas kebersihan dan yang menyiapkan itu sudah bagus. Dan untuk kekhusyukan menurut saya sudah lumayan khusyuk karena biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak membawa anaknya yang masih kecil ke masjid dalam berlangsungnya sholat tarawih itu. Dan di masjid ini melangsungkan sholat tarawih 8 rakaat dan 3 rakaat sholat witir karena masih dalam kondisi pandemi ini. Beberapa muda-mudi dan orang tua giat dalam melakukan tadarus setelah berlangsungnya sholat tarawih tersebut. Dan juga kadang Risma di Baratwetan itu mengadakan rapat untuk memperingati nuzulul Quran. Lalu warga pun kompak untuk membawakan makanan ataupun minuman untuk orang-orang yang bertadarus. Kalau di sini dibilang zaburan. Dan menurut saya yang kurang adalah satu, tidak melakukan protokol kesehatan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk saudara-saudari sekalian. Dan saya mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan karena saya pun juga masih dalam proses belajar. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.